Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu penguji yang terhormat. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Ini adalah kartu peserta ujian atau uji kinerja saya, yaitu nama Sukaryo Haji SPD, NIM 2212828, nomor UKG 201699553377. Peserta dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan bidang studi bimbingan dan konseling kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bekerja di SMK Bina Patriot, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 bulan Oktober tahun 2022, mulai jam 9, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi kegiatan uji kinerja atau UKIN pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 bidang studi, bimbingan dan konseling tahun 2022. Adapun praktik pembelajaran yang dilaksanakan ialah praktik bimbingan atau layanan konseling individu. Topik yang diambil yaitu konseling yang menurun prestasi belajarnya. Waktu diperkirakan 40 menit. Tujuan ialah peserta didik dapat mengendalikan dirinya sesuai dengan kewajibannya sebagai peserta didik. Teknik pendekatannya yaitu teknik humanistik dengan menerapkan teknik client-centered counseling. Untuk lebih lengkapnya silahkan saksikan video berikut ini. Waalaikumsalam, sebentar. Ya, silakan masuk. Coba. Ya, duduk. Ya, silakan. Ya, duduk Pak. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Syukur ya kalau udah baik-baik aja. Gimana dengan pelajarannya barusan? Alhamdulillah. Jam berapa sekarang? Yang ketiga, Pelajaran siapa itu? pelajaran Pak Ano. Barusan izin tidak ke Pak Anu untuk Iya, datang ke izin. kita, ya? Udah diizinkan ya? Iya diizinkan. Nah, kalau gitu ya syukur ya kalau udah diizinkan. Saya sengaja diundang sama Bapak sini ya. Ya Pak, mohon maaf ya. Sebelumnya ada apa ya Bapak mengambil saya? Saya nggak tahu jadi takut gitu Pak. Iya, iya. Oke, gini ya. Sebentar ya. Jadi begini, perlu saya jelaskan ya, Dek. Adik ini diundang sama Bapak ke sini untuk mengadakan sebuah kegiatan layanan, ialah yang layanannya ialah tentang layanan konseling individu. Di mana layanan konseling individu ini ialah sebuah layanan yang dilaksanakan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor, yaitu Bapak terhadap konseling itu adik, gitu ya. Terkait apa layanan tersebut dilaksanakan, yaitu terkait permasalahan yang adik saat ini hadapi, gitu ya. Adapun dalam pelayanan konseling ini, Bapak menyampaikan ada beberapa asas. Ya. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Tadi adik kesini, gitu ya, berdasarkan paksaan atau tidak? Tidak. Ya, syukur ya kalau tidak ada paksaan berarti ikhlas itu ya datang sini ya. Iya. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Yang mana asas keterbukaan nanti adik selaku konseling itu dianjurkan untuk menyampaikan setiap permasalahan yang ada pada diri adik tanpa ada tanpa ada hal apapun yang ditutupi oleh adik, ya. Ya. Bisa dilakukan keterbukaan dengan Bapak selaku konselor yang dia. Jadi supaya Bapak tahu permasalahannya seperti itu. Dan selanjutnya ada asas kerahasiaan. Apabila Anda sudah menyampaikan permasalahan kepada Bapak di tempat ini ya, kita hanya berdua di sini, jadi itu akan Bapak jaga kerahasiaannya.
adik akan terjaga rahasianya, Bapak juga akan menjaga rahasia yang adik sampaikan tadi, gitu ya. Dan tujuannya supaya permasalahan yang adik hadapi saat ini mudah-mudahan bisa terselesaikan, dan mudah-mudahan ke depannya adik bisa melakukan perubahan. Dimana yang tadi adik tanyakan, kenapa dipanggil atau diundang ke sini? Ya Bapak, masalahnya gini, dapat informasi dari wali kelas, jadi gini ya. Ini ada sebuah permasalahan, tapi Bapak ingin tahu dari adik terlebih dahulu. Jangan sampai nanti pas Bapak sampaikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya lebih baik Bapak ingin mendengar langsung. Bapak nggak mau dengar kata orang lain gitu ya. Hanya cuma si anu, cuma si ini. Lebih baik dengar langsung dari adik, sampaikan ke Bapak, itu lebih Bapak percaya gitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya deh. Bahwa Bapak itu mengundang adik ke sini untuk kegiatan konseling hidup gitu ya. Baiklah, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang peran antara konselor dan konseli, di mana peran konselor ialah membantu konseli dalam proses konseling untuk mencapai target yang diharapkan, yaitu penyelesaian masalah. Adapun masalah yang kita angkat ialah masalah yang adik saat ini alami. Ya. Nah selanjutnya konseli itu menyampaikan permasalahan yang ada pada diri adik selama di sekolah, kenapa di sini permasalahannya kita angkat, dan adik nanti berusaha untuk menyelesaikannya. Nah terus di sini adik juga bisa menjelaskan bagaimana sih permasalahan itu bisa terjadi, dan selanjutnya bagaimana permasalahan itu bisa terselesaikan dengan cara adik sendiri, gitu ya. Jadi Bapak di sini hanya mendorong supaya adik mampu atau bisa keluar dari setiap masalah yang adik hadapi. Jadi bukan artinya di sini Bapak yang menyelesaikan masalah, bukan ya. Jadi konselor ini hanya membantu, ya, membantu supaya konselinya dapat menyelesaikan masalahnya secara pribadi atau secara mandiri, ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Kalau seperti itu kita mulai saja ya kegiatan konseling individualnya ini. Ya kalau begitu silahkan adik ceritakan permasalahan yang adik hadapi saat ini. Nggak ada masalah apa-apa kok Pak. Oh gitu ya, berarti adik tidak merasa bahwa diri adik ini untuk saat ini tidak ada masalah gitu ya? Iya Pak. Padahal kalau Bapak ketahui untuk saat ini gitu ya, sengaja Bapak itu mengundang adik ke sini. Bapak juga atas rujukan dari wali kelas ya, bukan semata-mata Bapak mengundang adik ke sini datang untuk tolong datang ke sini menghadap Bapak, bukan, tapi berdasarkan rujukan dari wali kelas bahwa adik ini memiliki permasalahan gitu ya. Permasalahannya ada, Bapak sebenarnya sudah tahu, cuman Bapak ingin lebih tahu jelasnya dari adik langsung gitu ya. Karena Bapak beranggapan setiap masalah itu bukan masalah yang harus terlalu berbesarkan. Kita harus tahu masalahnya apa, dasarnya apa, penyebabnya apa, itu harus tahu dulu ya. Nah kan tadi Bapak sudah jelaskan, kita di sini ada asas keterbukaan gitu ya. Nah di mana keterbukaan ini ya adik harus terbuka tentang masalah yang adik hadapi, harus disampaikan ke Bapak. Paham ya? Paham. Berarti harus disampaikan gitu ya? Ya gimana sekarang? Tapi kalau saya sudah bercerita semua permasalahan saya, apakah kerahasiaan saya akan tetap terjaga? Ya, jadi begini nih, Bapak juga dari awal sudah sampaikan bahwa dalam kegiatan konseling individu ini ada asas kerahasiaan juga, yang mana rahasia antara kita berdua di sini ya, ini tidak akan Bapak sebarluaskan. Nah, terkait permasalahan adik nih ya, ini Bapak walaupun seandainya nanti Bapak ingin memberitahukan ke misalnya ke wali kelas gitu ya, karena rujukan wali kelas, Bapak juga kan meminta persetujuan dari adik. Kalau adik tidak menyetujui, misalnya Bapak sampaikan ke wali kelas, Bapak tidak akan disampaikan karena Bapak akan menjaga kerahasiaannya. Ya. Percaya tidak kalau adik kepada Bapak, Bapak akan menjaga kerahasiaannya? Percaya. Nah kalau begitu, kalau memang adik sudah siap keterbukaannya, siap percaya kepada Bapak untuk menjaga rahasianya. Nah kalau seperti itu, silakan adik ungkapkan permasalahan yang adik hadapi saat ini gitu, biar jelas gitu ya. Sebenarnya masalahnya nggak begitu besar sih. Cuman saya punya rencana ini lulus dari SMK ini, saya mau lanjut kuliah. Tapi kenyataannya orang tua saya tidak mendukung. Jadi buat apa saya sekolah yang rajin dapat nilai gitu?
tapi orang tua saya tidak mendukung untuk kuliah, jadi ya percuma gitu Pak. Oh, jadi ya itu jadi nggak mau belajar gitu ya. Iya. Jadi percuma belajar juga karena niat adik tidak didukung sama orang tua. Memang kalau dilihat permasalahan yang disampaikan oleh wali kelas kepada Bapak, jadi permasalahannya seperti ini. Jadi adik ini memiliki nilai atau prestasi yang menurun. Dari awalnya adik memiliki peringkat 3 besar gitu ya di kelas 10, semester 1, semester 2-nya. Di kelas 11-nya semester 1 adik masih punya peringkat 3 besar. Ternyata pas kenaikan kelas, waktu dari kelas 11 naik ke kelas 12, ternyata nilainya menurun gitu ya. Jadi dilihat di sini kenapa menurunnya sangat drastis di semester 2 di akhir semester kelas 11 gitu ya. Dan di sini yang jadi permasalahan yang kita hadapi saat ini, terjadi penurunan nilai ya. Sehingga wali kelas ini perlu adanya konseling terhadap adik gitu ya. Jadi wali kelas mengajukan kepada Bapak untuk melakukan kegiatan konseling ini. Dan ternyata kalau Bapak simak sedikit ya yang tadi adik hadapi, ternyata penurunan dari nilai yang adik dapatkan di nilai rapot ini ya, ternyata karena adik sudah malas belajar gitu ya, sudah nggak mau lagi belajar. Nah jadi permasalahannya berarti sudah tidak mau lagi untuk menyongsong masa depan kalau gitu ya. Jadi lebih baik kita bagaimana nih cara menyelesaikannya supaya nilai harus bagus tetap ya. Walaupun punya masalah seperti itu, apakah itu masalah benar atau salah, adik bisa menilai gitu kan ya. Ya kalau permasalahannya seperti itu kan berarti adik kurang dukungan dari orang tua yang niatnya tadi setelah lulus dari SMK ingin kuliah gitu ya tujuannya. Nah ternyata pada saat kurang dukungan dari orang tua untuk melanjutkan ke tingkat lebih tinggi lagi, nah disitulah perasaan adik jadi down gitu ya, jadi menurun, udah nggak mau belajar lagi. Jadi tadi seperti adik anggap bahwa males belajar gitu ya. Kenapa orang tua tidak mau mendukung adik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Kenapa alasannya? Mungkin karena faktor ekonomi sih Pak. Ya, jadi faktor ekonominya kenapa gitu loh? Apakah orang tua dari adik nggak punya penghasilan atau tidak bekerja gitu? Ya mungkin karena ayah saya hanya seorang pekerja serabutan, sementara ibu saya tidak bekerja Pak. Oh, jadi kalau serabutan itu berarti nggak menentu hasilnya gitu ya? Iya. Jadi dengan hasil yang tidak menentu, khawatir pada saat kuliah nanti biayanya besar, takut nggak kebayar gitu ya. Nah, terus ibunya juga tidak bekerja, jadi kerjanya hanya di rumah saja atau mengurus rumah tangga gitu ya. Jadi dari situ adik merasa bahwa dukungan dari orang tua itu jadi beban dong gitu ya. Jadi beban buat adik yang tadinya semangat buat belajar, sekarang jadi menurun belajarnya, sehingga prestasinya dapat terlihat ya di rapot juga kelihatan ya. Ya sengaja Bapak hadirkan rapotnya di sini biar kelihatan bahwa benar nilai adik ini turunnya drastis gitu ya. Dan ini harus kita siasati seperti apa. Dan Bapak berharap setelah melakukan konseling ini ya bisa menyelesaikan masalahnya. Gitu ya. Untuk menyiasati permasalahan seperti tadi, apakah pernah ada upaya untuk memperbaiki kelakuan diri adik supaya prestasinya meningkat? Sudah? Sudah. Apa jenis? Coba jelaskan. Saya sudah berupaya untuk giat belajar, tapi saya tetap teringat perkataan orang tua saya yang tidak mendukung saya untuk kuliah. Jadi setiap kali berusaha, berupaya belajar, di benak adik ini terpikirkan bahwa nggak boleh sekolah lagi gitu ya bahasanya. Jadi terpikirkan bahwa percuma lagi belajar gitu ya. Nah dari situ tetap berusaha gitu berarti ya, berusaha untuk meningkatkan prestasi karena pikiran adik mungkin terganggu dengan dukungan dari orang tua seperti itu, sehingga menjadi hambatan buat belajar ya. Iya Pak. Ya. Mungkin apa ada solusi lain lagi selain daripada itu yang pernah dilakukan oleh adik? Saya juga sudah pernah melakukan negosiasi atau saya sudah pernah ngobrol bareng orang tua saya untuk permasalahan kuliah, tapi tetap orang tua saya tidak bisa mengizinkan saya untuk kuliah. Ya, jadi mungkin ya berat juga memang ya kalau misalkan kuliah itu
bukan hanya kita harus belajar saja ya. Memang kalau dipikir lebih lanjut lagi, selain kita harus belajar, orang tua juga harus mempersiapkan segala sesuatunya ya. Terkait itu ekonomi, terkait itu waktunya juga ya. Mungkin banyak pikiran dari orang tua ya, mudah-mudahan aja orang tua adik mungkin sekarang masih ada beberapa saat lagi nih ya, karena untuk ke lulusan di SMP ini masih ada semester 1 ini belum selesai gitu ya. Semester 1, semester 2 mungkin kurang lebih sekitar 8 bulan atau 7 bulan lagi gitu ya. Mungkin suatu saat nanti ada rezeki orang tuanya yang bisa berniat lagi menyekolahkan adik, yang mudah-mudahan itu ya harapan Bapak juga. Kalau permasalahannya seperti itu, mari kita diskusikan ya. Mudah-mudahan ada jalan keluar dari masalah yang adik hadapi. Ya karena memang kalau diperhatikan seperti itu ya lumayan jadi beban juga gitu ya. Iya. Adik bebannya pengen kuliah tapi nggak didukung, orang tua ingin menguliahkan anaknya tapi nggak didukung dengan ekonominya juga. Ya sebelum adik memutuskan untuk malas belajar, mungkin adik pernah ngobrol sama orang tua ya. Mungkin ada solusi atau jalan keluar dari apa yang adik harapkan dengan apa yang tidak menjadi dukungan dari orang tua. Pernah ngobrol gitu sama orang tua? Pernah. Gimana tuh? Orang tua mengizinkan untuk kuliah, tapi saya harus kerja terlebih dahulu. Jadi kalau saya udah bekerja, saya bisa membiayai kuliah saya sendiri tanpa harus mendapatkan orang tua saya. Oke, jadi mungkin dari orang tua berharap bahwa kuliah bisa dilaksanakan, tapi biayanya ditanggung oleh adik gitu ya. Iya. Jadi orang tua mungkin keberatan untuk masalah biaya kalau seperti itu. Jadi mungkin dalam hal ini ya memang bisa jadi solusi ya. Menurut adik sendiri coba bisa nggak seandainya kuliah sambil kerja? Bisa. Oh, bisa ya. Ya. Bisa. Memang di saat ini tempat perkuliahan banyak gitu ya. Dan banyak juga yang udah karyawan, udah kerja. Bahkan ada beberapa orang guru juga yang mengajar sambil kuliah juga. Banyak yang seperti itu. Itu salah satu ya solusi juga ya. Ya berarti dalam hal ini adik bisa lakukan seperti itu ya? Bisa. Bisa. Berarti masih ada kesempatan kalau seperti itu ya? Masih ada kesempatan bahwa adik itu masih bisa kuliah. Iya. Ya berarti kalau seperti itu ya nggak mesti harus malas belajar ya. Kalau seperti itu ya. Iya. Nah berarti di sini sudah kita hasil diskusinya kita bisa temukan bahwa ada jalan keluar. Bukan hanya kuliah itu dibiayai sama orang tua, bukan ya. Tapi kuliah bisa ditanggung oleh sendiri juga ya. Bisa dibiayai oleh sendiri dengan cara kerja sambil kuliah. Kerja kan menghasilkan uang ya. Iya. Kuliah juga butuh uang gitu ya. Kalau kerja biasanya kan dalam 1 mingguan berkisar 5 hari ya, paling banyak 6 hari gitu ya. Iya. Kuliah kan ada yang kelas karyawan yang bisa masuk malam atau juga bisa masuk di hari libur gitu ya, libur kerja. Itu bisa dilakukan ya, dan mudah-mudahan dalam hal seperti itu ya saya yakin adik juga bisa kan melakukan seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, jadi ternyata ada jalan keluarnya kan. Adik juga tahu kan bahwa itu solusi juga ya. Jadi dalam hal seperti ini ke depannya ya, ke depannya. Berarti bisa dong adik lebih meningkatkan lagi untuk belajarnya. Iya, bisa, Pak. Ya, seperti itu bagusnya. Dengan hal ini terkait dengan permasalahan yang tadi sudah diungkapkan, ada solusi segala macam gitu ya. Ada nggak dalam benak adik sekarang nih strategi untuk menghadapi permasalahan ini? Ada. Ya gimana, silahkan coba strateginya. Jadi saya juga harus rajin lagi belajar, harus giat belajar untuk bisa kuliah gitu. Meski tidak didukung oleh orang tua saya. Ya, jadi tetap ya kalau belajar itu kewajiban seorang peserta didik, seorang siswa itu harus belajar. Target belajar kan supaya kita mengetahui segala ilmu yang harus didapatkan di sekolah gitu. Terutama dalam konteks hal seperti mendapatkan ilmu itu kita bisa lihat dari apa lihatnya? Dari hasil penilaian. Ya. Penilaian yang dilakukan oleh guru bidang studi. Guru kan banyak di sini ya. Nanti akan memberikan nilai kepada adik. Dan di nilai tersebut akan kelihatan naik turunnya prestasi yang didapatkan oleh siswa itu kelihatan. Maka di sini adik itu harus rajin belajar lagi untuk mendapatkan atau setidaknya mempertahankan nilai-nilai yang seperti tahun-tahun lalu
adik dapatkan gitu ya. Nilainya gede-gede semua gitu ya. Iya Pak. Bapak lihat ya peringkat 3 besar loh, bukan main-main gitu ya di kelasnya. Di sini adik harus pertahankan nilai besar tersebut dan harus lebih rajin lagi, harus aktif lagi di sekolahnya Iya Pak. tanpa memikirkan nanti bagaimana gitu ya. Yang penting sekarang aja dulu ya. Sekarang adik harus belajar, harus punya nilai bagus. Kalau sudah punya nilai bagus, kesananya kan enak gitu ya. Mau melanjutkan kuliah, ya sudah punya nilai bagus, sudah punya ilmu gitu ya. Tidak melanjutkan kuliah pun nanti akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan bahwa anak tersebut anak pintar, gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi strategi yang adik akan laksanakan berarti harus giat lagi belajar, gitu ya. Iya. Dan selanjutnya strategi untuk menghadapi dukungan dari orang tua berarti tetap akan kuliah, gitu ya. Walaupun niatnya nanti akan dibiayai oleh sendiri. Gitu. Itu strategi yang akan adik lakukan, gitu ya. Iya Pak. Oke, kalau seperti itu Bapak bisa pahami, ya mudah-mudahan strategi yang adik sampaikan tadi bisa dilaksanakan ya. Bisa dilaksanakan dan juga bisa dipertanggungjawabkan dong ya. Iya. Bukan hanya diucapkan di sini saja bukan ya. Jadi strategi yang disampaikan, masalah yang dia sampaikan, ini kan tadi udah ketemu berarti ya, jalan keluarnya seperti apa. Coba seandainya Bapak nggak konseling seperti ini, masalahnya kan berlarut-larut. Nilai adik semakin lama semakin menurun. Kalau udah menurun bagaimana jadi begitu ya. Ya mudah-mudahan ya bisa berhasil menerapkan strategi yang adik tadi sampaikan. Kalau sudah paham, coba jelaskan lagi masalah yang adik hadapi yang tadi sudah disampaikan. Iya. Saya merasa salah yang mengakibatkan saya menjadi malas belajar, turunnya prestasi di sekolah. Ya. Akibat itu Nah kalau seperti itu merasa dia benar atau salah? salah Kenapa salah? karena saya jadi malas belajar. Malas belajar ya. Iya. Tadi punya solusi kan ya? Solusi dari mengatasi masalah tersebut seperti apa yang adik akan terapkan ya? Solusinya untuk tetap giat belajar dan memperbaiki semua nilai-nilai agar saya tetap bisa kuliah dan bekerja. Jadi saya kuliah dengan biaya saya sendiri. Jadi juga punya solusi gitu ya? Ya. Udah bisa jalan keluarnya sudah ada, udah jelas gitu ya. Iya. Tinggal berubah gitu ya. Berubah dari yang tadinya mulai menurun menjadi meningkat lagi. Mudah-mudahan nilai yang adik dapatkan juga akan menambah lagi, makin meningkat dan jadi prestasi yang lebih cemerlang lagi gitu ya. Iya. Kalau seandainya terjadi ya nilai adik yang semakin lama semakin menurun, prestasinya semakin menurun, coba bayangkan seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, bahkan bertahun-tahun di sana, coba bayangkan apa yang akan terjadi pada diri adik. Mungkin ketika saya seperti itu, nilai-nilai saya akan menurun, atau bahkan mungkin saya tidak lulus. Dan kalaupun saya lulus, mungkin dengan nilai yang sangat kecil dan sangat jarang mungkin perusahaan bisa menerima saya karena nilai saya yang kecil. Terima nggak sama perusahaan kalau seperti itu? Tidak Pak. Nah, kalau nggak terima berarti nganggur dia. Iya, saya bisa menjadi pengangguran Kalau jadi pengangguran jadi beban siapa? dan beban orang tua. Itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi kalau seandainya adik ini nggak mau belajar lagi, kedepannya akan semakin memperburuk suasana gitu ya. Yang tadinya adik saat ini niat pengen sekolah karena nilainya turun terus, suatu saat nanti lulus ternyata punya nilai jelek, atau bahkan yang terpahit nggak lulus gitu ya, nggak punya ijazah. Kalau nggak punya ijazah mau ke sana kemana nggak bisa, mau kerja nggak bisa. Orang juga nggak mau peduli sama orang yang nggak punya pendidikan gitu ya. Iya. Dan disitu dia kalau udah menjadi pengangguran, jadi beban lagi buat orang tua, nambah lagi bebannya tuh ya. Yang tadi faktor ekonominya sudah berat, sehingga di sini ditambah berat lagi. Ya, mudah-mudahan dengan cara yang adik tadi sampaikan, adik bisa berubah, tingkatkan lagi prestasinya. Bapak yakin adik pasti kuat, ya pasti bisa. Ini lagi sudah punya solusi, sudah punya jalan keluar dari masalah yang tadi adik hadapi ya. Iya. Dengan solusi tersebut terapkan, laksanakan. Jadi akan
terselesaikan. Masalah nilai kecil ini akan selesai. Bapak yakin bisa ya? Bukan dengan cara adik hanya terdiam, hanya dengan nggak malas belajar, masalah ini bisa terselesaikan, bukan seperti itu ya. Tapi dengan cara adik berontak dari keluar dari masalah, maka masalah akan selesai. Kesannya adik lebih enak lagi gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau udah nggak punya masalah nyaman gitu ya, Iya. lebih bebas sih dia. Oke, seperti itu. Ya, dari hasil konseling kita hari ini, adik bisa tarik kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa yang menurut adik saat ini? Jadi kesimpulannya saya harus bisa keluar dari permasalahan ini. Saya harus lebih giat lagi belajar, saya harus memperbaiki semua tugas-tugas saya yang belum selesai agar nantinya saya bisa kuliah tanpa harus merepotkan orang tua saya lagi. Oh, jadi seperti itu dia. Udah punya kesimpulan itu ya? Iya. Nah, setelah melakukan konseling seperti ini, sekarang berarti kan sudah punya perasaan di hati adik. Seperti apa perasaannya setelah melakukan konseling individual ini? Saya merasa lebih lega, lebih tenang, dan saya bisa fokus untuk terus belajar tanpa harus memikirkan permasalahan kuliah. Ya, jadi lebih tenang gitu ya. Semangat lagi nggak belajarnya? Semangat. Ya berarti harus lebih semangat lagi juga ya. Jadi supaya nilai-nilai yang adik dapatkan bisa meningkat lagi gitu ya. Di sini adik sudah melakukan konseling, sudah melakukan pengeluaran dari masalah, selesai gitu ya. Tinggal menerapkan di kehidupan adik sehari-hari mulai besok ya. Atau mulai dari saat ini. Saat ini harus langsung berubah gitu ya. Berarti oh saya harus seperti ini, harus rajin lagi belajar, harus giat lagi belajarnya supaya saya mendapatkan apa yang saya inginkan gitu ya. Inginnya kuliah setelah selesai sekolah SMK yang mudah-mudahan tercapai dengan cara tadi yang adik sampaikan solusinya. Berarti harus belajar, punya nilai bagus, nilainya tinggi, lulus dari sekolah gitu ya, memiliki prestasi ya, bahkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi lagi ini akan mudah. Selain itu juga perusahaan akan melirik ya, akan mudah masuk kerja kemanapun kalau dilihat nilainya bagus di nilai akhirnya, ini akan diterima dimanapun. Ya seperti itu ya. Iya, Pak. Ya Bapak yakin adik pasti kuat, pasti bisa, pasti mampu gitu ya, menyelesaikan setiap masalah yang ada di saat ini. Ya. Semangat ya, Iya, Pak. harus bisa ya. Ya. Ya, tingkatkan prestasi belajarnya. Itu harapan Bapak, harapan adik juga, harapan dari orang tua juga. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak menjadi beban orang tua lagi gitu ya. Iya. Jadi malah adik yang bisa membantu kehidupan orang tua gitu ya. Iya, Pak. Kalau memang sudah permasalahannya sudah disampaikan, solusinya sudah ada, adik juga sudah merasa tenang, sudah merasa lega, berarti Bapak anggap konseling individu saat ini cukup ya, dan juga dilihat waktu juga sudah cukup ya. Tinggal adik tinggal belajar lagi ke kelas, nanti minta izin sama gurunya untuk masuk ke kelas mengikuti pelajaran berikutnya, dan bilang juga setelah melakukan konseling terhadap guru bimbingan dan konseling di sekolah gitu ya, tolong sampaikan. Dan selanjutnya juga Bapak akan memantau nih, memantau perubahannya. Bukan hanya kita selesai pada saat ini saja kita konseling, tapi kedepannya Bapak akan pantau bersama dengan wali kelas gitu ya, terhadap nilai-nilai yang akan didapatkan oleh adik ya. Kedepan akan Bapak lihat terus bagaimana perubahan nilainya, mudah-mudahan aja meningkat sesuai yang tadi disampaikan oleh adik, dan mudah-mudahan juga bisa lulus gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Dan di sini rencananya nanti kalau misalkan ada permasalahan yang belum terselesaikan atau permasalahan yang belum disampaikan, masih jadi unek-unek adik ya mungkin ya, karena dalam konteks layanan bimbingan saat ini mungkin belum selesai semua, adik bisa datang lagi ke sini untuk melakukan konseling selanjutnya ya. Kita akan rencanakan nanti kan ada konseling berikutnya mungkin dalam waktu minggu-minggu inilah ya, kita bisa dengan konseling lagi, mudah-mudahan adik lebih terbuka, lebih nyaman lagi, lebih semangat lagi belajarnya ya. Mungkin dalam hal ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Silakan adik masuk ke kelas. Bapak mohon maaf apabila mungkin tadi Bapak dalam memberikan konselingnya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati adik, mungkin tidak senang di hati adik ya. Bapak mohon maaf selebar-lebarnya. Oke, cukup sekian dan selamat pagi.
Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan kembali ke kelas ya. Jadi kami Pak. Ya, silakan.